والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر الذي يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر وعلى آله وأصحابه وذريته الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حضرة الأفاضل جميع العلماء والأساتذة yang kami hormati, Bapak Lurah yang dari tadi berserta kita semua, Bapak Ketua RW ataupun RT yang hadir pada kesempatan kali ini, segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Imam Masjid beserta seluruh Dewan Asatidz, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Anak Melayu makan gulai, gulai disimpan di dalam panci. Kini camah agama sudah dimulai, mohon yang bicara harap berhenti. Burung nuri di atas cemara itu pertanda takut sama burung elang. Kalau masih juga banyak yang bicara, mendingan saya cepat saja pulang. Siap ibunda? Ya. Siap anak-anak? Wah, semangat. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Salah satu di antara tujuan Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah kehidupan manusia tidak ada lain karena Allah ingin menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi kita semua. Hal inilah yang disebutkan oleh Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Mereka adalah orang yang banyak menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu bagi seorang muslim, kalau ada yang bertanya siapakah teladan kita dalam urusan akidah keimanan, jawaban itu adalah teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul orang yang paling kokoh akidah keimanannya. Kalau ada yang bertanya siapakah teladan kita dalam menjalankan amal ibadah, teladan itu ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul orang yang paling istiqomah amal ibadahnya. Kalau masih ada yang bertanya siapakah teladan kita dalam membangun akhlak di tengah manusia, maka teladan itu ada pada diri Rasulullah
Kenapa? Karena Rasul orang yang paling mulia akhlaknya. Kalau ada yang bertanya, siapakah teladan kita sebagai kepala rumah tangga? Maka teladan itu juga ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul juga seorang kepala rumah tangga. Kalau ada di antara kita yang bertanya, siapakah teladan kita dalam menjalankan tugas guru di tengah masyarakat? Teladan itu juga ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul juga guru di tengah umatnya. Bahkan kalau ada bertanya, siapakah teladan kita dalam bekerja mencari nafkah? Teladan itu juga ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul pun juga bekerja keras mencari nafkah sebagaimana kita. Bahkan kalau bertanya, siapa teladan kita dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Teladan itu semua ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Maka itu jangan heran, dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, jadi ada sebuah buku yang menulis itu orang non muslim, namanya Michael Hart. Asal bukunya menggunakan bahasa Inggris. Udah saya nggak usah ngomong judulnya apa ya. Tapi buku itu jelas hari ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya apa? 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Nanti kalau ibu pergi ke toko buku Gramedia, cari buku ini. Apa isi buku ini? Buku ini berisi penelitian, riset. Yang diteliti apa? Diteliti sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman sekarang ini, siapakah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan sejak Nabi Adam sampai sekarang. Dicari 100 tokoh paling hebat sejak zaman Nabi Adam. Ternyata setelah dilakukan penelitian, dikaji sedemikian rupa, Michael Hart berkesimpulan orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia itu tidak ada lain adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mohon maaf, Michael Hart bukan orang muslim. Beliau seorang Nasrani. Akan tetapi berkesimpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kenapa kok berkesimpulan seperti itu? Tidak ada lain, salah satu rahasianya dalam dirinya terdapat ketokohan yang komprehensif, yang komplit, semua ada pada diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pemimpin agama, Nabi Muhammad itu seorang pedagang, Nabi Muhammad itu kepala rumah tangga, Nabi kita Muhammad juga pernah jadi panglima perang, Nabi Muhammad itu guru di tengah umatnya, Nabi Muhammad itu tokoh masyarakat, Nabi Muhammad itu pemimpin politik, Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin bangsa. Ada semuanya. Sehingga kita sebagai umatnya, bagaimana menjalankan agama Islam ini tidaklah sulit. Tinggal meniru, mencontoh, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketokohan macam mana yang dicontohkan oleh Rasul itu? Ya, ini yang akan kita kupas malam ini. Katanya Nabi itu uswatun hasanah untuk kita.
teladan untuk kita. Contoh macam mana yang nak kita contoh dari beliau, sehingga pantas kalau Sayyidatina Aisyah ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, Sayyidatina Aisyah tegas mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah tidak ada lain adalah Al-Quran. Pertama, dalam urusan akidah keimanan, berkali-kali Rasulullah mendapatkan tawaran aneka ragam yang menggiurkan, asalkan mau menghentikan dakwah Islam. Salah satu di antara orang yang memberikan tawaran itu seorang laki-laki, namanya Utbah bin Rabi'ah, pemimpin kafir Quraisy, yang kalau kita hitung ini masih ada hubungan paman dengan Rasulullah, masih keturunan tokoh hebat di Mekah. Apa yang ditawarkan? Wahai Muhammad, kalau engkau mendakwahkan Islam ini karena engkau ingin mendapatkan harta yang banyak, zaman sekarang ukuran harta banyak, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan mewah mengkilat, perusahaan di berbagai macam tempat, bisnis berkembang pesat, istri cantik memikat, jumlahnya sampai. Kalau itu yang kau inginkan, akan aku persembahkan harta terbanyak untukmu wahai Muhammad, asalkan engkau menghentikan dakwah Islammu. Tapi Rasulullah tidak tergiur sedikit pun. Tawaran kedua, kalau nggak mau itu, atau engkau barangkali mendakwahkan Islam karena engkau ingin diangkat menjadi pemimpin tertinggi di antara kami di Jazirah Arab ini, maka kami akan bersedia mengangkat engkau menjadi pemimpin tertinggi kami, asalkan engkau menghentikan dakwah Islammu. Tapi Rasulullah juga tidak tertarik sedikit. Atau engkau mendakwahkan Islam karena engkau ingin diangkat sebagai raja di raja tertinggi di Jazirah Arab ini, maka akan aku angkat engkau menjadi raja di tengah-tengah kami, asalkan engkau menghentikan dakwah Islam. Tapi Rasulullah tidak sedikit pun tertarik dengan tawaran tersebut. Akhirnya mundur, nggak mempan ini kayaknya. Ya, katanya orang kalau sudah kena harta tahta wanita Toyota, ya itu pasti belok. Ini kok tidak mempan? Karena putus asa, melapor kepada paman Nabi yang paling setia menemani Nabi. Siapa? Abu Thalib. Untuk apa? Biar Abu Thalib menyampaikan Rasulullah disuruh menghentikan dakwah. Bagaimanapun Abu Thalib sebagai sesama orang Quraisy nyampaikan juga kepada Rasulullah, Muhammad, aku sekedar menyampaikan, kalau mau ikut silahkan ikut, kalau engkau enggak juga enggak apa-apa, aku akan setia melindungimu. Pemimpin kafir Quraisy telah meminta kepadaku agar engkau berhenti untuk menyebarkan agama itu. Jawaban Rasulullah apa? Jangankan itu semua, paman, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah Islam ini sehingga Islam menjadi jaya, atau
aku yang harus mati berkalang tanah memperjuangkan Islam. Itulah akidah keimanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu yang kita bisa tarik maulid Nabi ini, kokohlah akidah keimanan kita sebagaimana kokohnya akidah